Saya, Pak. Jennifer, Dek. Ya, Pak. Jennifer. Ya, Pak. Nah, oke, perhatikan dulu ya, perhatikan. Oke. Semua perhatikan ya. Jennifer, ada kamu lihat materi, Dek? Ada, Pak. Oke. Kamu dari mana asal kamu, Dek? Orang tua di Sumatera mana? Utara, Pak. Ya, orang tua di mana? Orang tua di kampung, Pak. Di mana? Di kampung, Pak. Ya, di mana di kampung, Dek? Di Samosir, Pak. Samosir. Iya, Pak. Samosirnya di mana? Renyate, Pak. Rianiate. Iya, Pak. Oh, kamu dari sana langsung ke Jakarta? Atau dari lama di Jakarta? Aku udah lama, Pak, dari 4 tahun. Kamu SMA di mana? SMA di Medland School, Pak. Di mana? Di Medland School di Cilengsi, Pak. Oh, Cilengsi ya. Oke. Nah, sekarang ya. Jadi ME ini singkatan daripada market equilibrium atau keseimbangan pasar, ya. Nah, jadi ini kemarin sudah kita hitung ya, keseimbangan pasar terjadi pada waktu harga 6,5, kemudian jumlah kuantiti 4. Inilah keseimbangan pasar. Perenita. Iya, Pak. Dek, ini kemarin Dek, contohnya sudah pernah kita buat ini kan, keseimbangan pasar. Iya, sudah, Pak. Udah ya? Oke. Nah. Sudah. Jadi ini contoh ini kemarinnya, ini fungsi permintaan, ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Di contoh sebelumnya sudah kita cari ini keseimbangan pasarnya itu terjadi pada waktu harga 6,5 dan jumlah barang sebanyak 4. Ya, ini sudah pernah dicontoh kita buat ya. Nah, kemudian dari mana 9,5 ini, dari mana ini Anda sudah pasti bisa nih. Ya, nah sekarang jika ada pajak ya, saya ulangi. Ini sebelum ada pajak ini ya, ini sebelum ada pajak. Ini sebelum ada pajak ya, sebelum ada pajak. Nah, setelah ada pajak, fungsi permintaan tidak mengalami perubahan. Jadi fungsi permintaan dia tetap ya seperti ini ya. Ini fungsi permintaan tetap. Yang berubah itu hanya fungsi penawaran ya. Yang berubah hanya fungsi penawaran. Di mana tadi fungsi penawaran seperti ini. Ini harus kita rubah menjadi bentuk P ya. Kita rubah dia bentuk P karena hidup itu sudah susah. Untuk mempermudah, maka kita kalikan 3 ini. Mengapa kita kalikan 3? Hanya untuk mempermudah menghilangkan ini. Kalikan 3 dia, maka ini dikali 3 menjadi 3 QS, ini dikali 3, 3 dikali ini, berarti ini habis, tinggal 4P. Ini dikali 3, ini habis tinggal 14. Ya, saya ulangi ya. Mengapa kita kali 3 hanya untuk mempermudah? Karena di sini penyebutnya itu sama dengan 3. Jika misal ini 5, penyebutnya 5, maka biar mudah, kalikan semua 5. Nah, jika kita kalikan 3 ini, maka kita sederhanakan. Karena tujuan kita tadi ya, untuk merubah fungsi penawaran ini. Maka, sudah dapat seperti ini, kita sederhanakan 3 QS sama dengan 4P tetap, tetapi yang min 14 pindah ke kiri menjadi positif. Sehingga persamaan ini sama dengan persamaan ini. Sama ya, sama. Maka dengan demikian, P sama dengan 14 dibagi 4 ini. 3 dibagi 4. QS ini. Maka inilah fungsi penawaran yang kita modifikasi. Dengan kata lain, fungsi penawaran yang ini sama itu dengan fungsi ini sama. Cuma bedanya ini, di sini dia bentuk P, di sini dia bentuk QS. Mengapa kita rubah ke bentuk P? Karena dengan ada pajak Rp3, maka tinggal tambahkan Rp3 di sini. Ya. Jadi, ini menunjukkan pajak itu akan menambah biaya produksi. Biaya produksi ditunjukkan oleh harga. Maka dengan demikian, karena ini ditambah pajak Rp3, ya, untuk mempermudah, karena di sini penyebutnya itu 4. Ini 4. Maka kita buat penyebutnya ini agar bisa menjadi 4, maka ini kita kali 4,
Maka 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dengan kata lain, persamaan yang ini sama ini sama. Ya sama ya. Setelah kita sudah dapat, inilah fungsi penawaran setelah pajak ya. Saya ulangi, inilah fungsi penawaran setelah pajak. Saya ulangi semua ya. P sama dengan yang ini semua, itu disebut sebagai fungsi penawaran setelah pajak. Nah, fasilitas Kartina Simajun tak paham? Paham, Kartina Pak. Simajun tak paham, Dek? Paham, Pak. Oke, nah, selanjutnya inilah fungsi penawar setelah pajak ya. Maka dengan demikian, setelah kita tahu ini fungsi penawar setelah pajak, maka kita sederhanakan ini. 14/4 ditambah 12/4 sama dengan 26/4 ditambah 3QS per 4, inilah sebagai fungsi penawaran setelah pajak. Maka fungsi penawaran setelah pajak ini kita kembalikan ke habitat aslinya, yaitu dalam bentuk QS. Ya, kita kembalikan ke bentuk awal. Nah, dengan cara sama. Ini hanya untuk mempermudah. Kalikan semua ini kali 4. Mengapa dikalikan 4? Karena di sini penyebutnya itu 4. Ya, biar gampang ini. Maka setelah Anda kalikan ini semua 4, maka ini kali 4, 4P. Ini kali 4, 26/4 dikali 4, habis tinggal 26. 3QS per 4 dikali 4, tinggal 3QS. Nah, maka dengan demikian, 26 ini pindah ke kiri menjadi negatif. Maka 4P dikurang 26 sama dengan 3QS ya. Maka ini sama dengan 3QS sama dengan 4P dikurang 26, sehingga QS itu sama dengan 4/3P ini dikurang 26/3 ini. Inilah fungsi penawaran setelah pajak. Nah, sementara tadi fungsi penawaran sebelum pajak ini. Fungsi penawaran setelah pajak ini. Anda perhatikan ini, yang 4/3 ini. 4/3P ini, ya, itu yang disebut dengan koefisien. Koefisiennya sama di sini, ya. Koefisien di sini sama 4/3, sama ini. Koefisien yang sama menunjukkan garis yang sejajar, ya. Maka ME setelah pajak kini sama dengan 38/3 dikurang 4/3, ya, ini fungsi permintaan tadi ya sebelum pajak, dan ini fungsi penawaran setelah pajak. Maka dalam keseimbangan QD sama dengan QS, ini fungsi permintaan, kemudian ini fungsi penawaran. Ini. Maka setelah kita dapat sampai di sini, min 4/3P pindah ke kanan, yang 26/3 pindah ke kiri menjadi positif, ya, yang ini pindah ke kiri menjadi positif, sama dengan yang ini pindah ke kanan menjadi positif. Sehingga 4/3P tambah 4/3P sama dengan 8/3P. Ya. Nah, maka jika disederhanakan, 38/3 tambah 26/3, ya. Karena ini semua sama ini kan, sama, maka dapat dibuat 38 tambah 26 64. 4P tambah 4P sama dengan 8P, P sama dengan 8, ya. Jadi jika P8 kita masukkan nilai P ke fungsi permintaan seperti ini, ya, seperti ini kali 8. Maka QD itu sama dengan 38/3 dikurang 4/3 dikali 8, 32/3 sama dengan 2. Inilah sebagai jumlah barang yang diminta setelah pajak pada keseimbangan. Dan untuk mencek ini Anda masukkan ke fungsi penawaran, ya, di mana harga itu sama dengan 8. Maka Anda akan dapat
QS itu sama dengan 2, sama dengan di sini, maka dengan demikian market equilibrium setelah ada pajak terjadi pada waktu harga 2 dan kuantiti sebesar 8. Pak. Halo? Pak, itu untuk KIDE 38/3 dikurangi 32/3 jawabannya 6 bukan ya? Apa, Dek? Untuk yang KIDE Iya. sama dengan 38/3 kurangi 32/3 itu jawabannya 6 bukan, Pak? Tunggu deh ya. Ini. Iya benar, Pak. Ini, Dek. 4 Ya. kali 8, Dek. Kan harusnya kalau 38 dikurangi 32 itu 6, Pak. Bukan 2. 38 dikurang 32. 32 sama dengan 6. 6. 6/3 sama dengan? Oh, oke. Ya, Dek ya. Baik, Pak. Bagus. Oke ya. Nah, maka dengan demikian ME sebelum pajak tadi ini sebelumnya udah dicariin ya, maka ME setelah pajak itu dapat sebesar 2,8 ya. Harganya 8, jumlahnya 2. Cute Nurul Ajija. Paham, Dek? Paham, Cute? Pak. Paham, Kamu Pak. orang Malaysia, Dek ya? Surabaya, Pak. Orang Surabaya, oke. Apa arti nama Cute, Dek? Itu bahasa Inggris sih, Pak. Bahasa apa? Bahasa Inggris cute, Pak. Bahasa Inggris ya? Iya. Oke, bagus. Yang artinya? Artinya imut, Pak. Berarti dulu orang tua dulu pintar bahasa Inggris ya? Iya, Pak. Oh, pantasan. Oke. Nah, baru ini setelah pajak ya. Maka dengan demikian, jika di gambar ini, Meli Anlinti Kristina Shenturi, kebanyakan gaya ini. Kameramu, Meli. Meli Anti Kristina Shenturi, kamera. Admin, dia nggak ada, silakan dia keluarin, admin. Siapa? Ya, silakan keluarin dia. Dia nggak ada dia. Ya. Nah, jadi ini tadi ya, ini perhatikan semua, ini sebelum pajak ini ya, ini sebelum pajak ini, ya. Nah, setelah ada tadi pajak ya, setelah ada pajak, keseimbangan terjadi pada waktu 2 dan harga 8 ya, ini setelah ada pajak. Nah sekarang. Jennifer itu mula-mula membeli barang harga 6,5. Kemudian setelah ada pajak, Jennifer itu memberikan pembayaran harga itu menjadi 8. Maka berapa pajak yang ditanggung oleh Jennifer? Mula-mula Jennifer itu membayar harga 6,5 terhadap kue. Kemudian karena ada pajak, harga kue itu menjadi 8. Maka berapa selisihnya ini, Dek? 1,5, Pak. Inilah yang disebut dengan pajak yang ditanggung oleh Jennifer sebagai konsumen, 1,5. Tadi jumlah pajak berapa tadi, Jennifer? Jennifer? Iya, Tadi pajak Pak. berapa tadi, Dek? 8, Pak. Pajak tadi 8 ya? Aduh. Siapa tadi yang cewek apa itu? Oh, Nur Sahaya. Pajak Ya, berapa Pak. tadi pajak Nur Sahaya? 1,5, Pak. Pajak semua. Pajak semua, Pak. 6,5, Pak. Ya Tuhanku. Dewi Hutahayan, tadi pajak berapa tadi pajak? 8, Pak. Berapa? 8. Iya, pintar. Kemudian Sona Jessica, tadi pajak berapa ini? Sona Jessica, dia berapa pajak? Tadi. 4. Oke. Dia menggunakan bahasa roh, ya.
Ipana Christine, tadi pajak berapa tadi? Yang Ipana pertama Christine tadi, berapa tadi pajak? ya Pak. Yang Berapa? pertama tadi 6,5 Pak. Berapa? Tadi berapa tadi pajak? 1,5 Pak. Oke, baru tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Saya tanya dulu sama orang Korea ini dulu. Santa Siregar, tadi pajak berapa tadi? 2 Pak. Berapa? 2 Pak. Suara yang kuat. 2 Pak. Tolong terjemahkan dulu apa? Siapa yang bisa terjemahkan? Dia jawab 2, Pak. Kurang kuat suara, kurang kuat. Dia menjawab 2, Pak. 2 ya, oke. Nah, Maria, tadi pajak berapa tadi pajak? Pajak yang ini 8. 8. Saya tanya dulu semua orang Korea dulu saya tanya juga. Charles Sergio Shibuya, tadi pajak berapa? Saya, Pak. Iya, Sergio Shibuya, tadi pajak berapa tadi? Tadi 8 sih, Pak. 24. Iya, pintar. Saya tanya dulu. Cinta Tambunan, pajak berapa tadi? 2 Pak. 2, pintar. Kelewat semua ini, kelewat. Perenita, tadi tunggu dulu. Iya, Pak. Tadi Jennifer sudah saya tanya tadi ya. Ada lagi orang Korea yang belum saya tanya di sini? Ada lagi? Udah semua ya? Perenita, berapa tadi pajak di situ? 3, Pak. 3. Semua orang Korea kelewat kalian memalukan, buruk banget kalian semua. Kebanyakan melamun. Oke, khusus semua orang Korea ini. Kalian tidak perhatikan. Di soal tadi ada jelas itu pajak itu Rp3 di soal. Memalukan semua ini, memalukan. Ini tadi soal ini kan? Aduh, enggak repot-repot. Semua yang saya panggil tadi, ternyata inilah semua kalian bertahu ya. Kami orang Korea ini kebanyakan kaya. Memalukan semua ini. Nama-nama yang tadi semua saya panggil. Perhatikan. Nama-nama tadi yang semua saya panggil. Mulai dari sini, MS setelah pajak. Pranita, sebelum ini sudah ada ini saya kerjakan kan? Artinya, keseimbangan ini kan? Iya, Pak. Nah, oke. Perhatikan semuanya. Tulis tangan rangkap 3. Warna merah, warna hitam, warna biru. Biar jangan di copy. Kelewat banget ini. Ya. Contoh soal dari sini ya. Kemarin sudah saya tulis ini ya. Ya, fungsi permintaan ini. Ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Ya. Itu fungsi permintaan, fungsi penawaran sehingga dapat keseimbangan di sini tulis tangan. Rangkap 3. Ya, rangkap 3 ya. Warna merah, biru, hitam. Kebanyakan kalian bergaya. Enggak buat malu. Dosennya orang Batak, mahasiswanya orang Batak, sangat bodoh. Memalukan kalian ini kayak gini. Nah ya, rangkap 3 ya, sampai di sini. Jadi perhatikan. Jadi pajak itu Rp3 ya, pajak Rp3. Pak, mau nanya Pak nih. Apa dek? Yang tadi Pak, ME Pak, sebelum slide yang sebelumnya. Ini juga ya, yang mana Ruben? Yang mana? ME, ini Pak nih. Kan tadi kata Bapak tuh KIDE Pak, KIDE kan sama dengan QS kan sama dengan hasilnya 2 Pak. Suara yang kuat, Dek. Suara yang kuat, suara.
Itu Pak, ya KIDE di persamaan KIDE 38/3 kurang 32/3 hasilnya 2 tuh Pak. Itu kata Bapak Pernita, kan, tolong tuh. Ya, Pernita. Coba Ruben ulang pertanyaannya. itu di persamaan KIDE 38/3 kurang 32/3 hasilnya 2 tuh. Kata Bapak 2 kan didapat dari 38 kurang 2 sama dengan 6/3 sama dengan 2 gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi di persamaan yang KIDE yang satunya 38 tambah 26, 38/3 tambah 26/3 itu hasilnya 64 gitu. Oh, yang di sebelah kirinya. Kenapa hasilnya 64? Iya, 38 plus. hitungannya Karena itu berbeda gitu kan. Karena itu semuanya kan penyebutnya sama, 3. Nah, dikalikan 3 agar penyebutnya hilang. Jadi 38 tambah 26, 64. Nah, di sebelah kanannya 4 tambah 4, 8. 64 Kalau bagi yang sebelahnya 8, P-nya 8. Sebelahnya nggak berlaku ya? Sebelahnya kurang, bukan tambah. Oh, jadi nggak bisa dikalin gitu ya? Dikaliin Enggak. 3 gitu. Kalau penyebutnya sama kan? Iya, nggak bisa. Beda. Oh, iya. Udah Pernita? Sudah, Oke, Pak. Udah deh, udah. Sudah, Pak. Udah Pak, terima kasih Pak ya. Udah Ruben Bu. Udah Pak, udah. Oke, nah sekarang ya. Sekarang perhatikan ya, karena kita mau waktu habis ini. Ya, nah perhatikan. Tadi pajak Rp3 ya, tadi pajak Rp3. Ya, semua yang buat tugas tadi perhatikan ya. Kalian kelewat banget ini, kelewat. Ya. Kebanyakan kalian main, kebanyakan bergaya. Mula-mula harga itu 6,5. Setelah ada pajak menjadi 8. Maka pajak yang tanggung oleh konsumen itu 1,5. Mengapa 1,5? Harga mula-mula 6,5, kemudian menjadi 8. Ya, maka yang ditanggung pajak itu sebesar 1,5 ini. Tadi pajak itu sebesar Rp3, ya. Pajak Rp3 tadi. Maka yang ditanggung konsumen itu dari 6,5 ke 8, berarti 1,5. Pajak tadi Rp3. Pajak tadi Rp3. Maka yang ditanggung produsen itu sisa dari 3 dikurang 1,5, yaitu sama dengan 1,5. Ya. 8 dikurang 6,5 sama dengan 1,5. Itu yang tanggung konsumen. Yang ditanggung oleh produsen, ya. Bisa Anda cari dengan cara seperti ini. Tadi pajak mula-mula 3. Yang ditanggung konsumen 1,5. Ya. Maka sisanya ini yang ditanggung oleh produsen atau dengan cara perhatikan ini. Ini 6,5 di sini kan? 6,5 ini. Kemudian cari garis di sini. Ini 2 ini kan? Ini 2. 2 ini melewati kurva yang ini. Ya. 2 ini melewati kurva ini. QS sama dengan 4/3P dikurang 14/3 ya. Nah, 2 ini sebagai Q, masukkan ke sini. Mengapa? Karena titik di sini melewati kurva ini. Jika Anda masukkan 2 ke sini, ya, Anda masukkan 2 ke sini, 4/3P. QS sama dengan ini ya. QS sama dengan 4/3P dikurang 14/3. QS sama dengan 4/3P dikurang 14/3. Anda masukkan 2 di sini, 2. Nah, itu sama dengan 4/3P dikurang 14/3. Nah, itu sama dengan. Anda akan dapat di sini P itu sama dengan 5. Ya, P sama dengan 5. P sama dengan 5. Dengan kata lain, di sini, ini di sini, ini di sini, garis sini, titik potong ini sama dengan 5. Ya, maka jarak ini 6,5 dikurang 5 sama dengan 1,5. Itu dapat dari sini, ya. Dari mana 5 ini? 5 ini dari sini. Anda masukkan 2 ini ke sini. Ya. Maka dengan demikian, pajak yang ditanggung oleh produsen 1,5 tidak selamanya pajak yang ditanggung oleh produsen itu sama dengan yang ditanggung produsen, tidak sama. Ya.
Ini karena kebetulan ini. Halo? Iya, Pak, Pak. terdengar. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. khusus sampai materi ini, nama-nama yang saya panggil tadi, yang semua dari Korea Utara, rangkap 3. Warna merah, hitam, biru. Sehingga tidak ada fotokopian. Japri ke saya, paling lambat, ya, paling lambat besok pagi, jam 5. Kemudian, ya, tugas. Pranita, Iya, Pak. yang waktu keseimbangan barang, kalian itu ada saya buat tugas mencari fungsi permintaan, fungsi penawaran, kemudian, tunggu dulu. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, buat sendiri. Kemudian cari keseimbangan barang. Ada itu kemarin. Ada, Pak. Oke. Tugas ini untuk semua. Nanti Anda lihat dia telingnya, tapi belum saya masukin dia teling. Anda lihat kapan dia lainnya. Ya. Jadi untuk nama-nama yang tadi, saya ulangi, tulis tangan, rangkap 3. Warna biru, hitam, sama merah. Biar jangan ada fotokopian. Paham semua yang buat tugas tadi? Paham, Pak. Oke, Leo kali ini buat memalukan. Kamu juga, Dewi. Biasa kamu pintar. Kok tumben nggak pintar? Maaf, Pak. Enggak, maafnya itu diterima. Maksud saya kamu biasa pintar. Kok tiba-tiba nggak pintar? Iya, Pak, maaf, Pak. Karena 1 minggu saya tugas di luar kota mungkin kurang fokus, Pak. Maaf, Pak. Oh, bukan karena dia milih suami? Bukan, Pak. Oh, enggak, kalau karena dia milih suami kita kasih dispensasi, nggak usah buat tugas. Bukan, Pak. Oke, bagus ya. Udahlah, karena dia Hutahayan, dia baru nikah, kasihan dia. Untuk dia bebas, selain itu semua wajib. Karena dia sudah ibu rumah tangga. Makanya kalian yang lihat cepat-cepat nikah, ya. Untuk di Hutahayan kamu bebas ini, kasihan kamu, ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, karena dia berpengantin baru, kasihan, ya. Tapi untuk yang lain masih muda-muda wajib, ya. Untuk di Hutahayan karena dia sebagai pengantin baru dia kasihan, ya. Biar dia cepat dapat momongan. Ya, pengantin baru nggak boleh diomel-omelin. Ya, jadi untuk Dewi Hutahayan, untuk kamu ini bebas ya. Ya, jangan. Orang yang pengantin baru itu tidak boleh banyak pikiran. Saya nggak mau nanti gara-gara saya jadi banyak pikiran si Dewi Hutahayan, jangan. Ya Dewi ya, kamu nggak ada tugas ini Dek ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, biar apa yang kamu harapkan semua dikabulkan Tuhan, Dek, ya. Amin, Pak. Ya, tetapi bagi yang semua yang tadi wajib itu wajib. Jadi kalian juga kalau pengantin baru atau sedang hamil, saya kasih keringanan. Ya karena ibu saya, istri saya juga wanita. Saya sangat menghargai. Makanya kalian cepat-cepat punya pacar. Oke, sampai sini pertemuan kita karena waktu sudah habis. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Tidak Jadi ada, Dewi, Pak. Dewi, ya, kasih si Dewi ya. Dek, kamu jangan kepikiran Dek ya, kamu bebas juga situ Dek ya. Terima kasih, Pak. Oke. Jangan nangis. Ya. Jangan nangis, oke ya. Oke. Kalau gitu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Pak.